yang sudah diteliti dan hal-hal yang sudah diteliti yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai selama berkuliah di Swedia dan apa saja hal-hal yang bisa diterapkan di Indonesia. Nah, kurang lebih pembahasannya akan dilakukan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh kaum awam, sehingga ini akan menjadi sebuah metode yang menarik ya untuk sharing bagi teman-teman peneliti yang ada di Swedia ke teman-teman yang ada di Indonesia. Nah, sebelum saya mulai, aku akan sharing sedikit terkait schedule kita pada hari ini. Oke. Nah, ini dia schedule kita pada pagi hari ini. Karena ada kendala isu, kita mulai 15 menit lebih lambat. Kita akan mulai dari 9.15, yang mana sekarang ada sambutan dari moderator dan pengenalan tentang acara. Kemudian nantinya kita akan ada 3 presenter. Unfortunately, sayang sekali pembicara keempat kita tidak bisa join karena ada satu dan lain hal. Jadi hari ini kita akan ditemani oleh 3 presenter, ada Mbak Atika, ada Mas Faris, dan Mbak Ranti. Nah, setiap presenter akan diberikan waktu 15 menit untuk sharing, kemudian akan ada waktu 10 menit untuk sesi tanya-jawab. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menyampaikan di kolom chat ketika presentasi sedang berlangsung, atau bertanya langsung pada sesi tanya-jawab. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, itu akan digilir per masing-masing presenter. Nah, mungkin sebelum kita mulai, ada baiknya kalau kita foto bersama dulu kali ya. Nah, apakah teman-teman bisa on cam? Jadi kita bisa foto dulu sebelum kita mulai acaranya. Mungkin teman panitia ada yang bisa bantu ya untuk mengambil foto. Apabila teman-teman bisa on cam, sangat diharapkan untuk on cam, hidupkan kameranya. Tapi apabila tidak bisa, tidak ada dorongan. Oke, kita akan mengambil foto dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah, mari kita akan mulai ke acara pertama kita, yaitu sesi presentasi dari pembicara pertama kita. Nah, pembicara pertama kita ada Mbak Atika Rusi Kuncoro. Halo Mbak Atika. Halo, Halo. aku mau coba buka semuanya dulu ya. Boleh, boleh. Sambil menunggu Mbak Atika untuk prepare screen-nya, saya akan sharing sedikit ya terkait dengan latar belakang Mbak Atika. Nah, Mbak Atika ini adalah experience organizer dengan background di bidang komunikasi, project management, dan digital content. Nah, Mbak Atika ini pernah menempuh pendidikan di pendidikan sarjana Communication Science di Universitas Diponegoro dan master program strategi communication di Lund University. Nah, Mbak Atika sendiri punya berbagai pengalaman ya, baik di perusahaan, di PT Pertamina EP sebagai Corporate Social Responsibility Officer, Internal Communication Junior Analyst, dan Government Relation Analyst. Dan Mbak Atika juga sempat bekerja di Traber.us, sebuah tech company yang berbasis di Copenhagen. Nah, saat ini Mbak Atika sedang bekerja sebagai Compliance Operation Officer di Pertamina Hulu Energy. Nah, hari ini Mbak Atika akan menjelaskan salah satu tesis beliau terkait how to improve Instagram Reels engagement.
Nah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan memberikan waktunya kepada Mbak Atika. Silakan, Mbak. Terima kasih Mas Widi. Selamat siang waktu Indonesia bagian Barat untuk yang ada di Indonesia dan selamat pagi waktu Swedia. Suara saya terdengarkah? Saya mau cek dulu. Dengar, sangat jelas. Terdengar ya, dan tampilan di screen sudah berubah ke slide saya, sudah? Sudah. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di hari Sabtu siang-siang. Kalau yang lagi puasa nih jam-jam segini biasanya sedang ngantuk-ngantuknya ya. Kalau yang nggak puasa biasanya sama aja juga jam-jam ngantuk-ngantuknya karena habis makan siang, apalagi kalau makannya tadi pakai nasi sebakul gitu. Perkenalkan, nama saya Atika Rusy Kuncoro. Dalam 15 menit ke depan saya akan coba menyampaikan sebuah informasi ya, bukan informasi tapi sharing knowledge yang sudah saya ekstrak dari tesis magister saya. Jadi ada sekitar 64 halaman tesis, saya ekstrak menjadi 15 menit. Sebelumnya mohon maaf, ini kosan lagi ada perbaikan, mudah-mudahan ketok-ketok palunya nggak kedengeran sampai Swedia ya. Oke. Jadi apa yang mau saya share hari ini adalah hasil dari penelitian saya terkait dengan bagaimana sih caranya meningkatkan engagement score di Reels. Instagram itu kan ada beberapa feature ya, ada newsfeed biasa, ada story, ada juga Reels. Nah ini saya mengambil konteksnya adalah Reels, apa yang bisa meningkatkan engagement Reels. Tetapi saya membatasi karena adanya limitasi waktu di dalam pengerjaan tesis, limitasi waktu, biaya, dan juga sumber daya manusia, maka saya spesifikkan untuk penelitiannya ini memiliki ruang lingkup apa yang menyebabkan ya strategis spesifik apa yang menyebabkan konten Instagram Reels dari organisasi non-profit terkait lingkungan di Indonesia. Jadi nanti akan saya lihat di mana sih faktor-faktor apa saja sih yang bisa membuat engagement Reels dari NPEO, saya sebutnya NPEO ya, Environmental Non-Profit Organization di Indonesia itu bisa meningkat. Oke. Latar belakangnya adalah pertama personal interest. Ketika mengerjakan suatu tesis ya, ngebayangin 6 bulan ke depan akan melaksanakan suatu pekerjaan yang sama terus berulang setiap hari, saya pengen gimana ya caranya mendapatkan topik yang menarik untuk diri saya sendiri. Jadi saya nggak bosan ngerjainnya. Sekaligus karena saya suka scrolling Instagram ya, jadi why not tentang Instagram. Sekaligus saya pengen nih hasil tesis saya itu bisa diaplikasikan secara langsung tanpa nunggu adanya investor. Gitu. Coba barangkali saya bisa menghasilkan suatu jurus yang bisa dipakai oleh teman-teman NPEO. Selain itu juga saya heran nih kalau fenomena terkait NPEO di sosial media itu susah banget ya namanya konten NPEO itu menjadi viral. Kalah gitu ya. Kim Kardashian mengeluarkan bukan topik, lipstik terbaru, viralnya cepat, 2 hari kemudian udah viral, bahkan hitungan jam. Tapi kalau yang namanya organisasi lingkungan itu semenarik apapun, sebermanfaat apapun tujuan dari konten itu sulit untuk menjadi viral ya. Boro-boro viral, engagement rate-nya tinggi aja jarang. Mau jadi top 10, top 10 most popular account, di situ juga nggak ada yang namanya NPEO. 5 sektor dengan engagement yang tertinggi di dunia, nggak ada juga yang namanya NPEO. 10 sektor yang memiliki follower yang paling besar juga nggak ada tuh NPEO. Padahal kalau zaman sekarang yang namanya topik tentang lingkungan itu kan sedang meningkat ya nih teman-teman. Dan kita punya fakta bahwa di Indonesia itu sebanyak 191,4 juta pengguna aktif Instagram itu ya terbukti memiliki waktu scrolling yang paling panjang dibandingkan pengguna-pengguna Instagram di negara lain di Asia Pasifik. Dan kalau dihitung-hitung, angka ini masih berada di posisi 4. Artinya meninggalkan ratusan negara lain di belakang dalam hal
paling banyak menggunakan Instagram. Jadi kalau dilihat dari fakta ini, harusnya NPIO bisa memaksimalkan strategi ya untuk bisa mendapatkan awareness, untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang lingkungan. Apalagi kalau yang namanya engagement, semakin banyak engagement, semakin meningkat possibility-nya untuk menjadi viral, gitu ya. Nah, akan tetapi belum banyak loh riset terkait NPIO, riset terkait sosial media yang spesifiknya tentang NPIO. Itu jarang. Banyak sekali riset yang tentang sudah mengulas tentang sosial media dan engagement, tapi spesifik tentang NPIO ini masih jarang. Jadi saya mau coba mencari tahu nih, apa sih strategi persuasif yang bisa membantu NPIO untuk meningkatkan engagement-nya di Instagram Reels. Jadi konteksnya spesifik ya, teman-teman ya. NPIO, Instagram Reels di Indonesia. Mungkin teman-teman PPI boleh dibantu yang masih bocor, di mute aja. Nah, thank you. Apa metode yang saya pakai untuk mencari tahu jawaban dari research question yang tadi? Caranya tidak sulit kok, hanya jelimet aja. Saya pakai metode analisis kuantitatif, tepatnya adalah quantitative content analysis. Alat yang saya pakai itu SPSS, tekniknya hierarchical multiple regression, tapi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Ini sekedar FYI saja. Ini bukan rocket science, semua orang bisa melakukannya, tinggal diutak-atik aja beberapa bulan, pasti bisa. Dan bagaimana saya mengambil data adalah melalui sampling sebanyak 301 sampel Reels, ya. Jadi postingan Reels-nya yang dibuat oleh 27 NPIO Indonesia dengan teknik pengambilannya probability sampling. Apa itu Kak probability sampling? Saya tidak akan menjelaskan di sini. Nanti bisa dibaca lagi kalau tertarik ya di tesis saya yang versi full. Nanti saya kasih linknya. Anyway, kalau tadi saya punya research question, apa aja sih strategi yang bisa dipakai gitu ya? Apa saja yang bisa dipakai untuk meningkatkan engagement? Nah, saya sudah mengutak-ngatik informasi dari riset yang sebelumnya, kemudian literatur review juga sudah saya lakukan, dan kemudian saya membuat suatu model. Ini adalah proposisi saya, hipotesis saya, terdiri dari 8 hipotesis. Banyak ya. 8 hipotesis ini, tiap satu hipotesis saya mempropose satu variabel yang saya asumsikan disinyalir ya bisa meningkatkan engagement. Engagement score yang saya pakai ada rumusnya sendiri, ada di dalam tesis. Itu diambil dari likes dan komen. Jadi ini adalah 8 variabelnya. Ada third parties endorsement, jadi konten itu ada atau tidak quotes-nya, reference atau testimoni, figurative language di dalam konten itu dipakai atau tidak, yang namanya sarkas atau mungkin pakai kalimat-kalimat alias atau kalimat-kalimat yang artinya tidak sebenarnya, jokes gitu. Kemudian negative framing. Kalau hipotesis saya mengatakan bahwa kalau kontennya itu memiliki nuansa yang negatif, alias membuat penontonnya sedih, bermaksud untuk membuat penontonnya merasa bersalah, gitu ya. Kalau kebakaran hutan banyak yang dibuat biar kita merasa bersalah, empati gitu ya. Itu saya hipotesiskan susah banget, akan meningkatkan engagement. Terus interactivity appeal, ada atau tidak CTA di dalam konten itu. CTA itu call to action, pertanyaan atau yang mengajak penontonnya untuk interaktif, menjawab pertanyaan, kuis atau segala macam. Kemudian audio, visual, presence, ini terdiri dari 3, vividness, animation, and background. Kalau vividness itu seberapa banyak media richness yang dipakai. Media richness itu apa, Kak? Media richness itu semacam
semacam picture, text, terus sound, gitu. Animasi juga ada di sini dan background. Lalu di konten itu ada atau tidak nature imagery-nya, pakai gambar yang terkait alam tidak, ada gambar burung hantunya enggak, atau ada gambar forest alias hutan atau enggak, kayak gitu. Kemudian yang dua ini terakhir adalah dimension format dan caption length. Kalau caption length seberapa panjang caption, dan dimension format itu format yang dipakai di konten apakah itu sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Instagram. Kalau Reels, itu rekomendasinya itu kan 9, pakai rasio 9:16 ya. Benar nggak sih 9:16? Ya. Jadi portrait gitu. Tapi ada konten-konten yang walaupun direkomendasikan pakai rasio 9:16, dia videonya kotak. Gitu. Atau kontennya kotak, tapi dimasukkannya ke Reels. Gitu. Dan juga terakhir, kontrol variabel. Kontrol variabel ini fungsinya apa, Kak? Saya mau melihat, kalau penelitian saya ini meneliti 8 hipotesis, ya hasilnya sudah jelas seperti itu, katakanlah. Ketika variabel kontrol ini saya masukkan, apakah hasilnya akan sama atau tidak? Atau jangan-jangan ini semua nggak penting nih, yang penting adalah time of posting, kapan diposting. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya mengkuantifikasikan ke 9 actually, ke-9 variabel ini adalah dengan menggunakan coding scheme. Ya, jadi kalau misalnya saya kasih contoh time of posting nih. Kalau postingannya masuk ke jam sekian, saya kasih nama early morning, kodenya adalah 1. Nah, 1 ini yang saya masukkan ke SPSS yang nantinya akan dianalisis. Ya, contoh lain lagi, misalnya vividness. Ini kurang vividness nih harusnya nih. Nah, vividness ini kalau misalnya dia pakai dua media richness, misalnya dia pakai teks dan pakai video, tapi nggak pakai musik, berarti kodenya 2. Gitu. Ini 2 dimasukkan ke SPSS dan seterusnya. Setiap variabel ini coding scheme-nya berbeda-beda, dan untuk mencari coding scheme ini makan waktu 1,5 bulan sendiri. Tapi nggak apa-apa, asal klik Instagram selalu ya, jadi tetap happy. Lalu gimana nih finding-nya? Ini sebuah hal yang bagi saya ini masih awam, tapi ini adalah penting, sekedar FYI, yang membuktikan bahwa model yang saya buat tadi itu secara statistik itu valid. Jadi hasilnya bisa dipercaya, intinya itu aja. Sisanya bisa dipelajari melalui video YouTube yang lain, karena panjang penjelasannya. Ini adalah PP plot, jadi semakin diagonalnya ini tebal, bukan tebal ya, semakin diagonalnya itu diagonal, berarti valid secara statistik. Sekarang setelah valid, maka saya bisa melakukan analisis hipotesis. Here we go. Oke, dari 8 hipotesis ini ternyata 3 itu tidak signifikan secara statistik. Not statistically significant. Artinya apa? Artinya ketiga variabel ini yang mana adalah third parties endorsement, figurative language, sama interactivity appeal, itu nggak ada hubungannya sama engagement score. Alias dia tidak terkorelasi. Jadi mau kontennya ada testimoninya, mau kontennya ada sarkasmenya, atau ada CTA-nya yang gimana-gimana, itu untuk konteks NPEA Indonesia, mungkin it works untuk konteks influencer ya, tapi untuk konteks NPEA itu doesn't work menurut penelitian ini ya. Kemudian ada juga 3 variabel yang lain yang ternyata terbukti memiliki korelasi dengan engagement, namun korelasinya negatif alias bertolak belakang dengan hipotesis yang saya propose di awal. Pertama adalah negative framing. Memang negative framing ini mempengaruhi ya, secara statistik mempengaruhi engagement, tapi ternyata semakin framingnya positif justru meningkat. Kalau semakin negatif framingnya, justru engagement-nya menurun. Ya, berkorelasinya negatif. Begitu. Sekali lagi konteksnya adalah NPEO. Kemudian juga audio visual presence. Ternyata untuk konteks organisasi lingkungan, mungkin nih masyarakat udah merasa
capek duluan kan, oh kalau lingkungan ini berarti kita harus disuruh mencintai nih, disuruh buang sampah, segala macam. Sudah ada persepsi bakal diminta untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian kontennya kalau terlalu dinamis, udah pakai background, pakai animasi, masih pakai gambar, ada suara dari video, ditambah narasi, ditambah juga dengan yang lain-lain gitu, terlalu dinamis dan orang mungkin pusing. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini ketutupan. Dimension format. Nah, ternyata saya pikir kalau kita pakai format rasio 9:16 itu bagus gitu ya, karena sesuai dengan rekomendasi Instagram. Enggak juga kok, itu memang bagus, tapi riset ini membuktikan kalau mau iseng pakai video kotak gitu ya, bisa juga meningkatkan engagement. Nah, sisanya adalah 2 yang hipotesisnya terbukti. Dari 8, 2 yang terbukti, yaitu nature imagery dan caption length. Semakin caption length-nya itu lengkap, alias tidak pendek ya. Ternyata kalau pendek soalnya akan nggak bagus. Orang kalau misalnya ngelihat postingan tentang hutan kebakaran, misalnya kita posting apa ya, pohon terbakar gitu, terus kita kasih caption indah bukan, gitu. Sarkas ya, pohon kebakar tapi indah bukan. Cuman orang nggak ngerti untuk konteks NPIO ini apaan, maksudnya mau diapain. Jadi untuk konteks NPIO diperlukan lebih caption yang lebih bisa menjelaskan apa maksud dari postingan tersebut. Udah selesai nih jurus yang bisa saya sarankan untuk teman-teman yang akan membuat konten terkait lingkungan. Itu ada 4 jurus yang saya tarik informasinya dari penelitian saya, hasilnya yang tadi, yaitu pertama, kita kalau bikin untuk NPIO, itu pakai audio visual yang moderat saja. Moderate to low. Jadi jangan terlalu dinamis, jangan berisik, pusing nanti nontonnya. Kalau misalnya sudah pakai back sound, ya sudah tulisan saja pakai teks, nggak usah dibacain oleh narator, katakanlah seperti itu. Kemudian ciptakan juga caption yang cukup menjelaskan, jangan terlalu singkat, tapi jangan juga kepanjangan. Orang nggak punya waktu juga untuk membaca. Lalu gunakan gambar-gambar yang terkait alam, flora, fauna, gitu. Dan framinglah kontennya dalam aura yang positif. Karena ini nih sebelumnya, ini keempat hal ini, kalau coba kita buat dalam sebuah konten, salah. Hasilnya akan seperti ini. Ini bisa dibuka nggak ya? Ini skornya 13,1 engagement-nya, jadi lumayan tinggi. Dan ini merupakan salah satu sampel yang saya pakai, saya teliti, dan dia ternyata memang menerapkan keempat jurus yang tadi saya jelaskan. Bisa nggak ditonton? Ya, jadi dia nggak ada omongannya di dalam video, karena dia udah ada tulisan, udah ada back sound, dan sudah ada video. Dan dia memframingnya dalam positif nih, hari Valentine tuh kan, kasih sayang sesama orang hutan gitu ya. Kita nontonnya tuh positif. Kemudian length dari captionnya cukup. Apa maksud dari postingan ini juga mereka kasih nih, klik tautan di bio kami untuk mendukung mereka. Jadi jelas, clear gitu loh maksudnya apa. Terus saya mau kasih contoh juga untuk yang ini, yang salah satu yang rendah. Ini adalah Greenpeace Indonesia. Dia memiliki follower yang jauh lebih banyak ketimbang BSO Foundation tadi, Orang Hutan Foundation tadi. Akan tetapi skor engagement-nya ternyata tidak lebih tinggi. Nah, ini contoh aja. Kalau dari sini yang paling kelihatan adalah framing-nya yang negatif. Ya,
framingnya yang terlalu negatif, dan mungkin itulah yang menyebabkan orang jadi kayak males komen, males nge-like gitu. Padahal ya memang bagus, kita sebagai manusia ini sudah terlalu durhaka kepada alam gitu ya, sampai yang namanya gajah aja nggak punya tempat, makanya suka masuk ke pekarangan. Jadi bukan gajah yang masuk ke pekarangan, tapi sebenarnya kita yang masuk ke ekosistem mereka, istilahnya begitu. Tapi dengan bukan estetik ya, kosmetika konten yang mungkin bisa berhasil untuk konteks yang lain, tapi ternyata untuk konteks NPIO, framing yang negatif itu nggak cukup untuk menimbulkan engagement yang besar. Gitu, itu yang bisa saya dedikasikan untuk Indonesia ya, melalui strategi konten untuk NPIO. Saya lihat tadi ada beberapa teman-teman dari organisasi lingkungan, terima kasih sudah hadir. Itu saja, apabila ada yang ingin ditanyakan dengan senang hati, saya selalu terbuka. Kalau teman-teman mau download versi full dari tesis, aku juga bisa di link ini, nanti juga aku akan share di chat. Gitu, Mas Widi sudah selesai. Saya lempar lagi ke Mas Widi untuk selanjutnya. Wah, mantap sekali ya. Menarik banget ya. Topik penelitiannya Mbak Atika. Kena gitu sama hal-hal yang sering kita lakukan gitu kan. Siapa sih nggak pernah main nengok reels gitu ya, reels Instagram, reels ya YouTube sama Facebook juga kadang-kadang ada reels sekarang. Nah, dan ini kali ini Mbak Atika bahasnya yang ke arah ke NPO, which is organisasi non-profit di bidang environment. Nah, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ya. Either mengacungkan tangan atau tulis di komentar chat. Tapi aku pengen nanya sih sama Kak Atika, kira-kira kenapa sih Kakak mengelimit ke 8 hipotesis yang Kakak finding tadi? Apakah ada penelitian sebelumnya yang dijadikan baseline atau seperti apa? Betul, baseline-nya adalah penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Karena menentukan variabelnya apa, itu kan harus ada alasannya ya. Nah, di sebelumnya sudah ada tuh yang terkait seperti itu, hanya saja konteksnya bukan NPIO. Kalau mau ditambah, bisa juga. Akan tetapi terhubung dengan limitasi waktu dan juga biaya. Kalau misalnya saya punya waktu misalnya 2 tahun untuk kerjain tesis, mungkin akan lebih komprehensif ya faktor-faktornya gitu. Jadi itu. Nah, dari empat empat rekomendasi nih yang Mbak Atika simpulkan, apakah Mbak Atika ada kayak mendapat feedback juga dari misalnya dari customer atau dari organisasi NPO yang ada di Indonesia nih terkait hal ini? Lumayan, lumayan. Jadi sebelum saya melakukan riset, sebelum saya ambil sampelnya nih, istilahnya saya kula nuwun lah ngasih tahu kalau, hello Bapak Ibu, saya mau melakukan penelitian ini nih, siapa tahu nanti berguna ya buat organisasinya, dan mereka sambut baik. Mereka juga kasih tahu berbagai organisasi lain, karena basis saya mencari organisasi kan lewat Instagram aja. Jadi kata kunci search-nya apa ya gitu, tadinya saya nggak tahu, tapi dikasih tahu sama teman-teman organisasi lingkungan, jadi lumayan gitu. Very interesting ya, menarik sekali. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tertarik untuk bertanya lebih lanjut ke Mbak Atika, mungkin bisa kontak langsung ke Mbak Atika atau ya pasti ada jalan lah. Karena nanti slide presentasinya akan kita sharing juga. Nah, jadi di sana ada kontaknya Mbak Atika juga. Kalau teman-teman ada yang tertarik untuk belajar lebih lanjut soal konten ini, silakan kontak ke Mbak Atika. By the Nah, way, aku ada pertanyaan nih, malah nih teman-teman yang udah gabung di sini, itu apakah semuanya mahasiswa yang sedang sekolah atau juga yang akan sekolah atau gimana nih? Saya pengen tahu aja sih, kepo. Lagi sekolah atau sudah kerja?
Mungkin boleh di-share para hadirin di chat. Sekolah ya. Sekolah tuh kayak gimana? Kerja. Terima kasih. Saya sedang sekolah. Sabtu-Sabtu nggak sekolah ya. Sabtu-Sabtu libur. Ya, Ya. macam-macam Oke, sih. Ya. sudah Ada yang kerja. mau sekolah lagi Oh, juga. Ah, iya, semoga sukses. Ini itu hampir penutupan ya, bukan hampir penutupan. Udah mulai pembukaan untuk pendaftaran kalau nggak salah ya. Kalau Kalau di yang mau Swedia sekolah udah lagi ini di udah Swedia. pengumuman sekarang nggak? Oh, sudah pengumuman. Oke. Ya. Jadi udah pengumuman kalau nggak salah tanggal 30 kemarin ya pengumuman dari University Admission. Jadi ya. Oke. Ya, sukseslah buat semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Tunggu, Mas. Ya. Terima kasih Mbak Atika sudah sharing terkait penelitian Mbak Atika terkait content reels di bidang NPO. Nah, selanjutnya kita akan ada eh, pembicara lain. Nah, kita akan ada pembicara selanjutnya yaitu Mas Faris. Halo Mas Faris, apa kabar? Halo Mas Vicky, apakah suara saya terdengar? Terdengar sangat jelas. Mantap sekali. Nah, Eh, jadi sembari menunggu Mas Faris sharing screen, saya akan share sedikit terkait background dari Mas Faris. Nah, Mas Faris ini adalah mahasiswa PhD di program Signal dan Sistem Chalmers University of Technology di Göteborg, Swedia. Nah, sebelumnya Mas Faris juga pernah berkuliah di S1 Teknik Elektro UGM dan S2 di Sistem dan Kontrol Delft University of Technology. Nah, Mas Faris ini juga merupakan bagian dari tim riset mobil listrik nasional UGM dan sempat menjadi dosen juga ya di Departemen Teknik Elektro dan Teknik Informasi UGM. Dan sekarang tentunya sedang masih jadi dosen karena ini posisinya sedang tugas belajar. oke. Berarti Hmm, memang sudah dosen dan sekarang melanjutkan studi gitu ya, studi S3. ya, Mas. Nah, jadi Mas Faris akan sharing sedikit terkait autonomous vehicle on road, whether is it reliable or not. So, silakan Mas Faris, tempat dan waktu dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Vidi. Dalam acara kali ini saya akan sharing sedikit mengenai topik penelitian saya, yakni mengenai autonomous vehicles atau kendaraan otonom. Untuk spesifiknya lebih di bidang sistem kendali dan koordinasi untuk kendaraannya tersebut. Tenang saja teman-teman, saya tidak akan membahas mengenai persamaan matematika atau algoritma yang rumit, tapi lebih ke secara singkat bagaimana ide-ide di bidang kendaraan otonom ini diaplikasikan sejauh ini. Oke, mungkin kita langsung saja. Jadi, apa sih kendaraan otonom itu? Dan merujuk pada definisi level automasi di kendaraan dari level 1 sampai level 5, mungkin kalau teman-teman pernah mendengar atau melihat, saya ini bekerja di level 4 sampai 5, yang mana kendaraan ini dirancang untuk bisa beroperasi tanpa bantuan dari manusia atau pengemudi atau minim sekali. Jadi ini sesuatu yang nanti akan diharapkan bisa diaplikasi di masa depan. Dan demi mencapai tujuan tersebut ini, teman-teman bisa lihat di gambar kanan, kendaraan otonom atau EV, di sini saya menyebutnya, dilengkapi dengan berbagai sensor yang canggih ya, dibanding mobil sekarang, seperti ada kamera untuk mendeteksi objek di sekitar, ada LiDAR untuk pemetaan, stereo kamera, GPS, radar, dan juga komputer sebagai tempat pemrosesan data, dan nantinya juga akan dilengkapi dengan perangkat telekomunikasi
Dan ini juga sebenarnya tidak terbatas pada mobil, tapi juga bisa kendaraan umum seperti bis, dan juga nantinya untuk truk, bisa untuk pengangkutan jarak jauh dan sebagainya. Jadi kenapa sih kita membutuhkan EV, dan terutama nanti di masa depan, mungkin teman-teman juga sudah mulai mendengar di media, kita sudah bertahap sedikit demi sedikit mengaplikasikan EV. Tapi pada prinsipnya adalah EV di masa depan diproyeksikan mampu untuk meningkatkan efisiensi traffic, baik secara pemakaian energi dan juga mungkin dan juga mungkin secara delay mengurangi peluang untuk kemacetan, dan juga dirancang untuk bisa mengurangi peluang kecelakaan atau targetnya bisa tidak sama sekali yang memang umumnya disebabkan oleh kesalahan manusia di jalan raya. Dan salah satu fitur EV dengan tadi perangkat telekomunikasi ini adalah bisa berkoordinasi dengan sesama kendaraan EV ini atau dengan infrastruktur di jalan seperti komputer atau sensor lainnya dengan skema, ya ini contohnya V2X, dan ini menjadi bahan mungkin kalau teman-teman dengar sistem transportasi cerdas. Ya ini mungkin sekedar buzzword ya. Tapi tapi sebenarnya apa sih tantangan untuk implementasi EV ini? Karena pada dasarnya kita tidak bisa langsung loncat ke sana. Yang agak ironis sendiri, walaupun EV ini dirancang untuk menggantikan peran kerja manusia seperti mungkin di pabrik atau di penerbangan, kita tidak bisa melupakan adanya uncertainty dalam sistem traffic sendiri. Seperti misalnya di sini di kanan ada orang mau menyeberang, kita kadang tidak tahu apakah orang ini mau menyeberang ke kanan atau ke kiri, atau mungkin malah agak tidak lewat jalan raya, atau kemudian ada sepeda yang tahu-tahu muncul dari gang. Dan ini sangat challenging bagi EV karena pengambilan keputusan yang salah, misalnya semestinya berhenti tapi jalan, itu bisa berbahaya. Dan faktor safety ini sesuatu yang sekarang menjadi prioritas awal dalam pengembangan EV, karena memang kegagalan safety ini bisa impact-nya luas untuk reputasi EV sendiri. Dan selanjutnya ada infrastruktur serta jaringan untuk komunikasi EV sendiri, karena memang dibutuhkan yang cepat dan juga reliable, dan juga implementasi sensor-sensor dan komputer. Yang ada suara dari peserta. Dan juga tadi itu dan pemasangan sensor dan infrastruktur tadi bisa tidak murah ya, dan perlu perencanaan. Kemudian perkembangan teknologi EV sendiri dari sisi sensor, perception, dan juga teknologi untuk kemampuan prediksi kendaraan atau pejalan kaki atau peserta yang non EV dan juga sebagainya. Dan kemudian untuk sistem kendali kendaraan sendiri dan untuk kemampuan koordinasinya, kemudian ada protokol bila ada kejadian yang tidak diharapkan dan sebagainya. Oke, kemudian kita masuk untuk spesifik ke arah riset saya, yakni tentang koordinasi untuk EV. Jadi kenapa kita butuh koordinasi? Ini terutama nanti di masa depan. Ada beberapa bagian jalan yang teman-teman bisa lihat di tengah ini, seperti perempatan atau pertigaan yang digunakan secara bergantian, dan ini adalah bagian yang rawan kecelakaan karena kendaraan yang datang dari berbagai area ini kadang tidak dikoordinasi atau mungkin tidak mentaati peraturan dan sebagainya. Dan untuk EV depannya nanti kita tidak perlu lampu merah karena mereka sudah bisa berkoordinasi, mereka bisa melakukan penjadwalan untuk menggunakan area ini nantinya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, sekilas tantangan koordinasi sendiri.
tadi ini saya ulang lagi ketidakpastian dari entitas yang non AV. Ya seperti tadi bila tahu-tahu ada pejalan kaki yang menyeberang atau pesepeda dan sebagainya, serta faktor lingkungan, semisal ada gangguan dari cuaca yang tahu-tahu memburuk kemudian mengganggu pembacaan sensor, atau mungkin kalau di Indonesia ada angin kencang terus pohon rubuh dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak usual, jadi cukup challenging. Dan juga saat ini walaupun kita sudah punya banyak dataset dan sebagainya, tidak memungkinkan, tetap memungkinkan ada kemungkinan prediksi yang dibuat itu tidak selalu akurat, dan ini harus dipertimbangkan juga ketika mendesain sistem koordinasi untuk selalu siap dengan hal-hal yang tidak di luar sesuatu yang di luar prediksi kita gitu. Dan kemudian dibutuhkan algoritma yang tentu yang aman dari tabrakan atau kecelakaan, dan juga efisien secara trafik, dan serta dapat dieksekusi secara real time karena ordernya itu sepersekian detik, dan ketika ada delay atau kesalahan maka impact-nya bisa tinggi. Dan ini juga terkait dengan poin keempat, yakni konektivitas serta keamanan cyber atau cyber security dari hacker sendiri, karena kita akan terhubung dan ini harus diproteksi dengan baik dari gangguan-gangguan luar dan sebagainya. Oke, mungkin ini sekedar ilustrasi saja dari penelitian terkait di kolega saya. Bagaimana koordinasi 4 kendaraan AV ini untuk melintasi intersections, perempatan, di mana tadi kendaraan yang hijau maju duluan, kemudian kendaraan yang kuning dan sebagainya. Dan ini penjadwalan ini atau crossing order umumnya dilakukan 2 cara, ini dengan time slot, jadi menentukan dalam rentang waktu sekian kendaraan mana yang boleh menempati, kemudian rentang waktu selanjutnya kendaraan mana, dan seterusnya, atau dengan menggunakan jarak antar kendaraan berbasis dari titik tengah perempatan, sehingga bisa menjaga agar tidak tabrakan. Kemudian mungkin kalau teman-teman yang dari teknik ya ini mungkin ingat bahwa kita menggunakan persamaan fisika atau sistem dinamik untuk pemodelan kendaraan ini sendiri. Oke. Kemudian ini paparan singkat riset saya di bidang koordinasi ini, dan juga ada satu riset terkait yang mungkin menarik, terutama menyinggung mengenai impact adanya uncertainty atau entitas non-AV di traffic. Nah, yang pertama yang di paper saya sebelum ini, kami menggunakan strategi platooning, yakni konteksnya adalah di traffic campuran, mixed traffic antara AV dan kendaraan manual, ya seperti bisa dilihat yang biru ini AV yang saling terkoneksi, kemudian ada kendaraan merah ya manual, dan ini konteksnya perempatan tanpa lampu merah, dan bagaimana kita caranya mencegah kendaraan merah ini untuk tiba di perempatan di waktu yang sama. Jadi kita mengapit kendaraan merah ini dengan sesama EV dan menjadikan mereka sebagai satu kesatuan disebut platoon, dan platoon ini yang bisa bergerak secara bersama-sama dan menyeberangkan kendaraan merah ini dan memberitahu agen EV lainnya untuk memberi ruang, sehingga penjadwalan bisa dilakukan secara bergantian, dan ini bisa mencegah adanya tabrakan, serta bisa secara efisien secara trafik dalam konteks waktu untuk pemakaian perempatan. Oke, ini juga salah satu dari kolega saya yang menarik untuk diangkat. Jadi bagaimana satu kendaraan ini bisa bereaksi bila ada ketidakpastian. Misalnya di sini contohnya ada pejalan kaki, kemudian dia either mau nyebrang atau mau jalan terus gitu. Ini dia bisa menyesuaikan apakah dia harus jalan terus atau berhenti dan di sini dia menggunakan sistem kendali robust dengan mempertimbangkan aspek kemungkinan yang
seorang pejalan kaki bisa bergerak kemanapun dan juga mode yang berbeda. Kemudian ini yang sedang kami kerjakan. Jadi salah satu tantangannya tadi adalah real time dan problem penjadwalan itu sendiri mungkin kalau teman-teman pernah belajar di ilmu komputer itu sesuatu yang komputasinya tidak ringan. Jadi kami berusaha mempropos heuristik. Ya mungkin bisa dilihat di sisi kanan cuma ilustrasi sebenarnya. Bagaimana berdasarkan tree search kita menyusun aproksimasi dari tadi order tadi siapa yang masuk pertama siapa yang masuk selanjutnya dan juga menggunakan teori gradien ini sangat matematika sebenarnya tadi saya menyinggung untuk mendapatkan pendekatan dari solusi dan hasilnya sejauh ini kita bisa mendapat solusi yang optimal dan juga dengan jauh lebih cepat dibanding dengan solver yang standar. Oke, mungkin ya secara itu kira-kira riset saya, tapi secara kesimpulannya sebenarnya secara umum yang saya lihat riset dan implementasi EV ini sejauh ini masih terbatas pada simulasi atau implementasi di track tertentu atau dengan kondisi tertentu. Memang mungkin pernah dengar seperti di Singapura atau di US mungkin sudah mulai dicoba di seperti di taksi atau di layanan truk antar kota, antar warehouse gitu. Cuma memang belum bisa masif dan ini mungkin kalau di level tadi levelnya mungkin baru 1 sampai 3 ya. Dan untuk ke level 4 sampai 5 yang masif nantinya ini masih perlu banyak riset baik di sisi akademi sendiri dan di sisi industri. Ya mungkin kalau di tempat kami di Chalmers kami sering bekerja sama dekat dengan Volvo dan ada beberapa anak perusahaannya untuk bertahap merealisasikan hal ini. Oke, mungkin itu saja singkatnya presentasi saya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih ke Mas Faris atas paparan yang sangat menarik sekali ya terkait autonomous vehicle ini. Kira-kira menurut Mas Faris kapan nih bakal ada autonomous vehicle di jalanan? Ini sesuatu yang sering saya dapat pertanyaan ya, tapi to be honest, untuk level 4 sampai 5 mungkin tidak dalam waktu dekat, mungkin tidak dalam waktu 2-3 tahun. Dan seperti saya singgung tadi, selain tantangannya tadi selain aspek teknis, tapi juga ada aspek sosial. Dan ini sesuatu yang tidak saya pelajari, tapi mungkin juga tentang penerimaan masyarakat, kemudian hukum yang harus disiapkan bila terjadi apa misalnya ya kita nggak mau terjadi kecelakaan, tapi bila terjadi itu siapa yang bertanggung jawab karena kan tidak ada supirnya gitu. Nah ini harus dipertimbangkan secara matang karena ini juga akan berpengaruh nantinya. Ya kalau konteksnya riset autonomous vehicle sendiri itu secara umum dimulai dari 2 sisi kalau saya melihatnya. Kalau yang sekarang itu sisinya dari sisi awal kita perlahan mendeploy autonomous vehicle sedikit demi sedikit gitu di jalanan, tapi masih banyak manual vehicles. Jadi nanti kita akan melewati masa transisi di mana bertahap nanti persentase autonomous vehicle ini akan semakin banyak. Nanti mungkin juga sensor-sensor di jalanan akan dipasang dan sebagainya untuk mendukung tadi koordinasi, dan nantinya kita akan sampai ke tahap 100% autonomous vehicle, dan ini mungkin juga masih mungkin 20-30 tahun ke depan ya, masih lama. Dan riset saya ini saya dimulai dari sisi akhir. Jadi kalau riset sebelumnya itu full autonomous, saya mungkin sedikit memasukkan faktor manual vehicle di sini untuk melihat gimana impact-nya terhadap koordinasi. Ini mungkin masih lama Mas kesimpulannya. Oke, ya. Setuju sih dengan isu sosial sih, sepertinya tantangannya akan sangat besar gitu ya. Apalagi untuk negara-negara berkembang ya, let's say kayak Indonesia gitu kan lebih banyak uncertainty-nya dibandingkan negara let's say dibandingkan Swedia gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari kolom komentar terkait sustainability. Nah, coba saya bacakan. Mungkin ini sedikit di luar bidang Mas Faris, tapi kira-kira apakah pembuatan autonomous vehicle ini sejalan dengan prinsip sustainability?
Mengingat Swedia sendiri adalah negara yang menerapkan prinsip sustainability lifestyle, mungkin dari manufacturing atau lapangan kerja. Terima kasih. Oke, sebenarnya pertanyaan kayak gini itu kalau menurut saya tetap ada dua sisi ya. Maksudnya ketika kita mengimplementasikan teknologi baru itu selalu mesti ada dua sisi, apakah sisi yang mendukung dan sisi yang tidak ya, mesti ada trade-off-nya ya. Jadi kalau sustainability sendiri secara umum mungkin sisi pro-nya iya, karena tadi itu salah satu yang diproyeksikan menurut banyak literatur itu bisa meningkatkan mengurangi kemacetan. Mungkin saya kasih gambaran aja, misalnya kenapa sini salah satu macet itu penyebabnya ketika lampu merah, kemudian banyak mobil mengantri, dan mobil itu kan manusia dan mereka tidak saling terkoneksi. Dan mereka kan kadang ada yang sambil main HP, ada yang sambil ngalamun, mungkin ya mikirin masakan apa di rumah dan sebagainya. Tapi begitu hijau kan nggak langsung semuanya gerak serk gitu kan. Nah dengan autonomous vehicle beda, mereka sudah bisa dari jarak jauh. Mereka sudah bisa tahu, oh saya akan masuk pada detik ke 10 misalnya. Selanjutnya saya detik ke 11, detik ke 13 dan sebagainya. Jadi di sini ada kemungkinan, bukan kemungkinan, maksudnya diproyeksikan bisa mengurangi waktu pemakaian jalan, dan di sini bisa mengurangi apa namanya behavior stop and go ya orang bilang, akselerasi atau deselerasi yang tidak necessary lah maksudnya. Jadi ini bisa menghemat energi, ini tentu sebagian dari sustainability ya. Dan juga tentu kalau kita terlalu banyak pemakaian energi, emisinya juga akan naik, dan juga ya mungkin ada CO2 dan sebagainya, ini akan bertambah gitu loh. Dan ini salah satu basis kenapa autonomous vehicle harus diaplikasikan gitu. Apalagi ya mungkin kalau tadi ya lapangan kerja dari sisi manufacturing ya mungkin makin banyak ya, mungkin karena contohnya Volvo sendiri tetap buka-bukaan banyak. Teman saya banyak kerja di situ di Swedia ya, dan juga malah kalau dari sisi baterai kendaraan listrik juga mereka baru mau buka pabrik baru. Oke, mungkin kira-kira itu ya. Yang pertanyaan kedua, ya ini pertanyaan menarik sebenarnya, AVMIN dibuat platooning ini. Jadi memang settingnya ini memang kami ketika nanti penetrasi EV ini di masyarakat persentasenya sudah tinggi. Jadi memang tidak bisa ketika banyak, karena ketika di masa awal karena kan masih banyak kendaraan manual ya. Jadi memang harus di penetrasi tinggi sehingga kita bisa membentuk platoon ini. Dan kita bisa meninggalkan sistem lampu merah. Jadi dan kita memang secara bertahap, kita prinsipnya di sini agak mencoba hati-hati karena terutama untuk hal safety yang terutama mungkin teman-teman juga sering dengar bahwa di Swedia ini sangat kedepankan ya, diprioritaskan. Apa di lingkup konflik zone seperti intersection atau juga. Oh, ini kalau rentet saya untuk secara kalau mungkin dalam kategori ini transportasi itu lebih ke mikroskopik, jadi bagaimana skala kecil satu atau dua intersections berinteraksi, jadi beda dengan makroskopik di mana kita memperhatikan traffic flow. Ini lebih ke level yang lebih bawah, tapi bukan level yang di dalam mesin vehicle-nya sendiri, tapi lebih ke koordinasi. Jadi untuk bagaimana ya tadi menghindari konflik di intersection atau perempatan dan sebagainya. Oke, mungkin ini ada juga dari Mas David ya, angkat tangan. Oh ya, silakan Mas. Apakah ingin bertanya Mas David? Baik, terima kasih. Ini paparannya super keren. Salam dari Australia. Saya dari PPI Australia ini mengapresiasi nih acara teman-teman PPI Swedia. Izin Mas, mau tanya gini. Ini kan kalau autonomous vehicle ini kan sebetulnya terkait juga dengan aspek privacy gitu ya. Artinya kan kalau kita menggunakan itu, kita terpantau berada di mana dan kapan gitu ya. Nah ini kira-kira bagaimana ini ya? Maksudnya di negara katakanlah di Swedia gitu ya. Apakah mereka tidak concern ke situ? Artinya orang kan tidak ingin diketahui ini ya, terus-menerus dia ada di mana gitu ya. Ibaratnya kok saya kayaknya di mata-matain misalnya gitu ya.
Lalu yang kedua, kayaknya ini cocok nih kalau nanti kan kita lagi membangun ibu kota yang baru ya, Nusantara itu ya, di Kalimantan. Nah, kayaknya konsepnya itu saya lihat itu kan smart city ya. Kayaknya ini bagus nih kalau diterapkan di kota yang baru, jadi mulai dari nol. Tapi kalau ditaruh di Jakarta yang udah ruwet gitu ya, nampaknya sulit juga gitu kan, banyak yang manual, susah diatur, ditambah lagi yang AV ini bisa-bisa malah jadi chaos gitu ya. Nah, ini kira-kira gimana nih pendapatnya gitu ya? Apakah ini memang cocoknya di tempat yang baru, dimulai dari awal gitu ya, setting dari zero gitu ya. Lalu yang ketiga mungkin gini, kalau kira-kira lah gitu ya, menurut Masnya ini, Mas Faris, apakah cost-nya atau harga mobil ini nanti gitu ya, bersaing nggak gitu dengan mobil yang ada saat ini? Gitu? Atau malah lebih murah? Gitu? Mungkin itu aja dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas David. Pertanyaan cukup banyak ya. Sebentar, tadi yang pertama itu kalau tidak salah privacy ya. Yes. Oke. Balik lagi itu sisi yang lebih ke arah sosial. Jadi mungkin kalau pernah dengar salah satu riset di Swedia ini ya mungkin salah satu yang membiayai saya untuk beasiswa Walton Berry. Nah ini mereka punya section sendiri di mana untuk sosial apa namanya mungkin sosial aspek dari AI sendiri dan termasuk algoritma seperti ini. Jadi mungkin untuk detailnya bisa ke arah sana, tapi kalau pendapat saya pribadi, kalau di Swedia ini kadang saya tentu teman-teman juga sudah tahu bahwa aspek privasi di sini cukup dipertimbangkan dengan baik ya, termasuk ada GDPR, aturan untuk sharing data dan sebagainya gitu. Cuma memang itu juga gimana itu tergantung society juga sendiri, baik lagi kan society Indonesia mungkin dengan Swedia nanti berbeda, mungkin nggak usah ke EV misalnya, contohnya di sini Hita gitu kan, kita bisa cari alamat orang gitu di situ gitu, atau umurnya gitu misalnya. Jadi kan kalau di Indonesia mungkin agak bahaya gitu atau gimana gitu kan, tapi di sini orang wajar, tapi kan beda kan pendapatnya. Tapi kalau tadi jadi itu bisa beda-beda. Dan juga kalau sharing mungkin kalau tadi konteksnya kooperatif vehicle, jadi mungkin bisa aja datanya itu hanya di-sharing ketika udah mendekati perempatan misalnya atau menjelang perempatan gitu misalnya, dan kita kan mungkin bisa anonim, maksudnya tidak perlu mengetahui orang di dalamnya, kecuali misalnya itu kendaraan yang darurat seperti ambulan atau mungkin ada orang tua atau apa mungkin yang membutuhkan diprioritaskan untuk melewati intersection duluan gitu dan sebagainya. Tentu ini lebih ke aspek sosial, jadi tapi perkiraan saya seperti itu. Jadi mungkin ada yang bisa di-sharing, mungkin ada yang bisa tidak, dan ini nanti bisa di-setting. Kemudian yang tadi yang kedua tadi apa ya? Maaf Mas David, tadi yang kedua apa ya? Ibu kota bukan sih? Atau yang ketiga itu? Ya. Apakah ini cocoknya itu dimulai dari zero gitu ya, membangun dari nol lah? Ya, mungkin kalau lebih gampangnya mungkin dimulai dari nol ya. Tapi karena ya mungkin bisa dipersiapkan infrastrukturnya, bisa jalannya juga mungkin disiapkan gitu. Mungkin kalau di sini kan motor dengan mobil itu dipisah, jadi itu sudah mengurangi satu uncertainty sendiri lah maksudnya. Dan di sini kebanyakan jalannya kan satu lane ya di dalam kota. Kalau di Indo kan lebih banyak lane misalnya, dan ini juga lebih mengurangi uncertainty kalau di sini gitu. Itu satu contoh. Jadi mungkin kalau ibu kota didesain untuk lebih ke mungkin misalnya agak mirip dengan Gothenburg misalnya, ini mungkin akan lebih mudah. Tapi baik lagi itu juga tergantung komunitas, secara sosial dan sebagainya nantinya. Dan ini butuh studi lebih lanjut gitu, baik dari sisi sosial, industri dan juga sisi akademik dan sebagainya. Jadi kalau saya sendiri lebih penganut sebelum saya bisa mendeploy ini kita harus siapkan terlebih dahulu secara matang, lebih baik feel safe, safe then sorry, daripada nanti kita menyesal kemudian gitu. Itu sih menurut saya. Terus yang ketiga tadi, mohon maaf Mas saya lupa. Harga Mas, terkait keekonomian. Harga ya. Oke, pada dasarnya ya
kalau perkembangan teknologi yang sejauh ini kalau teman-teman mengikuti kayak HP gitu ya, nggak usah mobil ya. Itu kan dulu kan mahal ya. Pertama 20 tahun yang lalu, mungkin 23 tahun yang lalu. Tapi kan kemudian saya akan jadi semakin murah ya. Jadi kalau berkaca dari situ ya insya Allah akan nanti ke depan bila memang pemerintah juga akan memfasilitasi dan sebagainya bisa dia akan jadi di price lebih murah, tapi itu lebih ke aspek bisnis ya. Tapi memang untuk saat ini harga sensor-sensor tersebut mungkin tidak murah ya, maksudnya mungkin katakanlah ya ini mungkin kira-kira saja ya, mungkin kalau harga mobil katakanlah 300 juta ya mungkin bisa harga sensornya mungkin bisa tambah 100 juta sendiri atau berapa mungkin ya, ini mungkin atau 150 juta mungkin. Karena tadi tidak murah untuk komputer dan radar dan sebagainya gitu. Atau mungkin 2 kali lipat gitu. Jadi ya tapi ke depan ya mungkin kalau itu mungkin pemerintah atau sektor-sektor lainnya ikut membantu mungkin bisa jadi lebih murah. Menarik sekali. Jadi ada beberapa komen di kolom chat. Mungkin Mas Faris bisa bantu untuk membalas via kolom chat karena kita sudah overtime. Jadi terima kasih ya, kepada Mas Mas Widi. Faris. Ya. Silakan dijawab di kolom chat. Minta bantuan kepada Mas Faris. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke pembicara terakhir. Oh ya, Mas Faris boleh di stop share screen-nya, boleh? Oh, ya, siap. Nah, kita lanjut ke pembicara terakhir. Setelah kita berdiskusi soal aspek sosial dari Instagram Real Content ke autonomous vehicle, selanjutnya kita akan pindah ke sesi pendidikan anak. Ya, Wah, jadi desain. desain, art design. Nah, jadi pembicara terakhir kita ada Mbak Ranti. Mbak Ranti, apa kabar Mbak? Baik. Nah, jadi sembari menunggu Mbak Ranti prepare slide-nya, aku akan sharing sedikit terkait background dari Mbak Ranti. Mbak Ranti adalah alumni dari Sekolah Arsitektur di ITB, Institut Teknologi Bandung, pada tahun 2010, dan sekarang sedang mengenyam pendidikan Master of Fine Arts di Child Coaster Design di University of Gothenburg. Nah, selain itu Mbak Ranti juga punya beberapa pengalaman kerja di Explorer Playground sebagai desainer dan lead designer. Ya, hari ini Mbak Ranti akan sharing sedikit tentang Built in Motion and Liku. Nah, mungkin tanpa memperpanjang waktu, pada waktu saya persilakan. Terima kasih Mas Widi. Halo, selamat pagi dan siang semuanya. Saya mau menjelaskan soal proyek tesis saya. Ini masih ongoing, jadi karena saya belum lulus. Jadi nanti terakhirnya ada next plan ya, akan seperti apa. Jadi tesis saya itu bisa dibilang punya 2 judul, makanya saya tulis 2. Satu namanya Built in Motion, satunya lagi Liku. Nanti saya jelasin itu apa. Yang pertama Built in Motion itu tesis yang mengeksplor gerakan aktif anak yang lahir dari interaksi anak dengan objek. Nah, dalam keperjalanannya ini juga karena saya dari program desain, proyek ini juga punya fase desain. Nanti akhirnya akan ada produk yang tercipta dari research dan eksplorasi saya. Mungkin cerita dulu, proyek ini itu awalnya kenapa saya ambil proyek ini, kenapa saya mengerjakan proyek ini itu karena personal interest. Sebelumnya itu saya kerja sebagai playground designer sama playroom designer. Terus kalau yang saya lihat, playground itu kan bisa dibilang mainannya ya itu aja. Pasti ada perosotan. Terus perosotan itu pasti isinya adalah anak turun dari atas sampai bawah merosot.
Terus sama mungkin ada ayunan. Ayunan ya fungsinya untuk anak berayun gitu. Jadi kayak anak tuh udah ketebak, sudah terpreskripsi mereka mainnya gimana. Jadi bisa dibilang kayak nggak bebas. Karena mereka main sesuai yang tersedia di playground. Jadi melihat itu saya kayak mau gimana caranya biar kayak anak tuh nggak diatur mainnya. Terus mungkin saya cerita sedikit. Ini kayak project ini ada dua sisi, dua bidang yang saya satukan. Yang pertama itu karena play equipment, artinya tuh kayak barang-barang yang sering ada di playground. Itu karena dari pengalaman kerja saya. Terus yang kedua dari performance art, karena saya juga dancer. Jadi saya juga tahu bidang ini dan ini yang mau saya gabungkan di tesis saya. Terus ada dua teori, ini saya singkat aja. Yang pertama itu theory of loose parts. Intinya adalah teori ini itu daripada anak-anak itu kayak main sesuatu yang udah jelas cara mainnya gimana. Mereka lebih suka explore sendiri. Kayak jadi kalau teori ini bilang main pasir itu lebih disenangi dibanding main perosotan. Karena main pasir itu mereka bisa bikin istana, bikin gali lubang. Jadi possibility-nya banyak. Terus kalau yang sisi satunya lagi itu soal body object relation, agak lebih sulit karena sebenarnya ini lebih ke filosofis. Tapi intinya adalah tubuh sama satu objek itu kayak bisa saling objek itu bisa mempengaruhi tubuh dan tubuh juga bisa mempengaruhi objek dan mereka bisa kayak saling mempengaruhi dalam hal fungsinya. Jadi kursi bisa mempengaruhi orang buat duduk, tapi orang juga bisa mempengaruhi kursi untuk misalnya ini orang mau manjat ganti bohlam. Jadi kursinya itu mengikuti kemauan orang itu. Agak filosofis, jadi tapi kira-kira seperti itu. Terus ini ada referensi desain saya. Yang pertama ini Anji Play. Ini itu ada di Cina, di sekolah-sekolah playground di Cina. Jadi Anji Play ini kayak memberikan anak-anak itu kayak misalnya kayak itu kalau dilihat ini ada roda, terus ini ada kayak apa sih nih tabung, terus ada kayak papan-papan kayu. Nah, terus si anak-anak ini adalah ini anak-anak ini yang menyusun komponen-komponen ini jadi terserah apapun yang mereka mau. Ini jadi semua track-track ini tuh anak-anak yang bikin. Jadi ini memberikan kebebasan buat anak-anak untuk main apapun yang mereka inginkan. Ya, kita nggak tahu ini misalnya mereka ceritanya mau jadi perosotan kah? Atau ini mungkin mereka nguler gini mau main kereta-keretaan. Terus untuk yang ini referensi dari sisi performance art. Sebuah
Ini kayak dance performance dari grup di Singapura. Jadi mereka nari sekaligus menyusun meja. Dan dalam perjalanannya itu mereka menggunakan meja dengan berbagai cara. Terus habis itu, jadi saya punya research question. How can objects encourage full body movement along with playful interaction? Jadi highlight-nya itu saya pengen ada full body movement dan playful interaction antara anak dan sebuah objek. Terus ini ada yang menarik. Jadi saya itu di nama programnya Child Culture Design. Dan di sini itu, dan di Swedia, itu sangat dijunjung tinggi yang namanya participatory design. Singkatnya, participatory design ini, misalnya karena saya mendesain untuk anak-anak, tapi saya nggak bisa tidak melibatkan anak-anak dalam prosesnya. Jadi anak-anak ini somehow harus punya andil dalam prosesnya untuk mencapai apapun itu akhir dari desain saya. Jadi nggak bisa kayak kita cuma kayak sebagai orang dewasa kita kayak cuma bikin, oh kita bikin ini, anak main gitu. Itu nggak bisa. Jadi kayak mesti punya input dari anak. Jadi ini singkat aja, ini cara saya melibatkan anak dalam proses desain saya. Saya ngadain workshop, jadi kayak semacam sesi kegiatan bersama anak-anak. Ada 8 anak usia 5-6 tahun, jadi mereka anak-anak TK di Swedia. Saya mendesain kegiatan ini jadi mereka itu seakan-akan kru sirkus. Jadi biar mereka kayak oh karena ini sirkus berarti saya bisa bebas bergerak. Ini kayak untuk pengkondisian aja. Ini artinya selamat datang di Mohon Sirkus. Kamu adalah member baru di sirkus kami. Terus ini ada foto-foto. Ini saya go through aja. Jadi mereka itu bakal ada sesi mendesain topeng, mendesain ruangan. Jadi biar mereka merasa nyaman dengan ruangan itu. Dan kayak merasa, oh iya nih, saya bisa ngapain aja di sini. Saya bisa melakukan apa saja di sini. Terus kita mulai dengan kayak berinteraksi dengan kursi, tapi tidak seperti kursi biasanya. Terus kita juga kayak main ini, kalau di sini saya bilang, oh kalian semua ini, kita semua ini adalah binatang dan ini adalah hutan, tapi hutannya kebakaran, jadi kita nggak boleh nyentuh tanah karena nanti kalian kebakar. Kayak gitu. Jadi mereka mesti entah gimana ceritanya menggunakan barang-barang yang ada di ruangan ini buat pergi exploring. Terus dari sini kayak saya ngambil foto-foto, ada ini ada kayak gerakan-gerakan yang mungkin nggak bisa ditemui sehari-hari. Jadi kayak bukan gerakan berjalan atau mungkin duduk biasa atau lari. Ini saya highlight. Nah, dari sini saya coba. Oke. Ini oke. Ini misalnya saya cepat aja dari pose-pose ini, saya punya pertanyaan, desain seperti apa yang dapat membuat
seseorang itu melakukan hal ini gitu. Misalnya ini yang tadi tiduran. Jadi kalau tiduran kan mungkin dia tiduran di suatu tempat, atau mungkin ini dia kayak merungkel gini. Maksudnya dia itu kayak ngumpet kah? Terus sama misalnya ini dia, apakah dia ini sedang melewati terowongan. Terus ini juga apakah ini dia sedang menyeberangi sesuatu. Mungkin ini jembatan gantung. Jadi ini adalah proses sketching, eksplorasi desain saya. Kurang lebih seperti itu. Terus dari situ saya mencoba bikin mockup. Jadi dari situ saya ngelihat ada pattern bentuknya. Saya nggak blur. Jadi ini saya bikin kayak scale model kecilnya ini kayak dari busa sofa. Saya bentuk seperti ini, tapi habis itu ini bisa, ini kalau ini ngelihatnya di layar webcam saya ya. Ini ada busa yang kemudian saya mikir, oh ini kalau saya masukin wireframe di dalamnya, berarti kan busa ini bisa dibentuk. Misalnya kalau kayak gambar yang tadi, misalnya orang yang tadi ada terowongan, ya mungkin kita bisa bentuk seperti ini. Terus di situ saya juga mikir gimana kalau misalnya ada dua. Kalau ada dua mungkin mereka kalau misalnya bikin terowongan bisa dibikin terowongannya lebih panjang. Terus habis itu saya lanjut juga gimana caranya mengkoneksikan dua itu biar nempel. Jadi nggak cuma asal ada side each other. Jadi gimana kalau kita pakai Velcro? Kalau kita pakai Velcro, jadi dua model ini bisa nempel satu sama lain. Jadi seperti itu eksplorasinya. Jadi saya menemukan suatu bentuk, yaitu bentuk ini. Lalu next-nya, karena ini saya jatuhnya adalah jadi kayak produk design, menemukan sebuah objek, sebuah produk. Jadi saya juga mikir, oh ya udah, berarti saya akan melakukan branding juga untuk benda ini. Jadi saya mikir-mikir namanya apa, seperti apa. Jadi ini hasilnya, brandingnya, Liku namanya, dengan logo seperti ini. Terus ini juga kayak 3D modelnya, biar terlihat bagus. Lalu ini saya kemarin juga sempat bikin kayak full scale, jadi prototype full scale, belum jadi. Tapi kemarin udah sempat jadi ini bisa ditekuk dan itu stay. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan karena ini belum selesai, jadi akan ada langkah selanjutnya. Intinya adalah ini harus dicoba dulu ke satu grup anak-anak. Dan kita lihat, nanti saya lihat bagaimana mereka bermain dengan ini. Karena ini kan satu orang bisa melihat ini
berbeda dengan orang lain. Misalnya si anak itu mau ngapain dengan ini, mungkin anak lain beda lagi mereka mau main dengan ini seperti apa. Jadi saya mau lihat anak-anak itu bisa menemukan permainan seperti apa dengan ini. Dan kalau misalnya ada data, ternyata misalnya bahan yang dipakai ternyata nggak bagus. Kalau saya lihat dari sesi sama anak-anak, ya udah berarti mungkin saya perlu ganti bahannya. Terus seperti itu. Dan terima kasih. Semoga bisa dimengerti. Oke, terima kasih Kak Ranti. Menarik banget ya sharingnya soal bagaimana kita bisa sesuatu untuk kebutuhan anak-anak nih. Nah, aku juga baru tahu sih, kalau misalnya anak-anak itu lebih suka sama yang loose part seperti itu. Mungkin karena itu mungkin Lego jadi ini ya, konsep dasar itu mungkin dari sana juga mungkin. Jadi bagaimana anak-anak bisa membangun sesuatu. Yep. Nah, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Tapi aku mau nanya satu hal nih. Kira-kira dalam desain yang Karanti buat ini, bagaimana sih sebenarnya apa sih measurable output yang kakak bisa lihat gitu dari produk yang dibuat? Coba diulang gimana? Measurable output gitu, maksudnya apa sih parameter yang menyatakan ini desainnya pas ini, karena kan kakak bilang kebutuhan anak-anak itu beda tuh, kadang-kadang imajinasinya berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Nah, bagaimana produk ini dianggap berhasil gitu, outputnya dianggap yang bisa terukur gitu, measurable output. Mungkin aku nggak tahu ya apa ini measurable apa enggak. Jadi kalau aku trace back lagi, project ini itu aku bikin karena aku mau melihat anak lebih bergerak secara aktif. Kayak tadi ini bisa melakukan full body movements. Itu adalah kayak parameterku itu biar anak bisa bergerak aktif. Sama tadi aku lupa bilang, ini itu kan untuk aku ngerancang ini untuk indoor, jadi dalam ruangan yang dimana biasanya kayak kalau dalam ruangan anak-anak lebih tidak bergerak dibanding di luar. At least kalau di Swedia itu sangat ketara ya, soalnya semua playground di Swedia itu outdoor, nggak ada yang indoor. Tapi kalau di Indonesia kan lebih banyak playground indoor, tapi tetap aja kalau di luar playground anak ya lebih tidak bergerak gitu. Jadi kalau untuk parameternya sebenarnya tidak saintifik bisa dibilang. Jadi saya mau melihat apakah anak-anak itu bisa melakukan full body movement apapun itu jika diberikan benda ini, lebih ya bisa dibilang gitu. Jadi bukan gerakan-gerakan yang full body movement itu bukan gerakan yang dilakukan sehari-hari, bukan kegiatan sehari-hari ya. Jadi bukan cuma jalan, bukan cuma duduk, gitu. Interesting. Ya, menarik ya, karena apalagi kalau di indoor kan pasti kalau anak zaman sekarang kan ya lihat HP gitu atau ya duduk gitu ya, main HP gitu. Tapi dengan adanya ini mungkin dia bisa ya lebih lebih ada kegiatan-kegiatan motorik yang bisa membantu perkembangan si anak ini. Menarik. Oke, ada
apakah ada oke, ada pertanyaan nih dari Mas Said terkait desain wahana bermain anak. Apakah ada standar safety yang perlu dipertimbangkan? Kalau ini konteksnya Swedia apa Indonesia ya? Beda soalnya. Mungkin ya. Kalau di Swedia itu ada. Jadi untuk misalnya kalau untuk playground di sini definisinya adalah pasti outdoor. Mereka punya standar yang berlaku di seluruh Eropa yang mesti diikutin. Jadi pasti dalam misalnya sebelum dalam proses mendesain pasti kayak ada tim apa itu namanya, tim inspeksi yang lihat apa ini udah sesuai standar apa belum. Terus juga di sini kalau misalnya toys mainan yang aku bahkan masih belum tahu ini kayak jatuhnya mainan. Toys juga ada standar sendiri yang sebenarnya lebih tidak strict dibanding playground. Cuma kalau di Indonesia itu nggak ada. Kalau untuk playground ya setahu aku, karena dulu aku kerjanya bikin playground, di Indonesia itu nggak ada standar untuk playground. Jadi kalau untuk kantorku itu kami mengadopsi standar punya Australia yang isinya sebenarnya hampir sama yang ada di Swedia sekarang. Cuma ada beberapa minor differences aja. Tapi kalau yang perlu diikuti dan dipertimbangkan ya kalau ini akan menjadi kayak produk yang benar-benar akan diperjualbelikan secara massal, itu pasti ada standar safety yang mesti diuji coba dulu. Kalau biasanya yang current ditemukan di Indonesia tuh apa sih playground standar-standar apa sih yang jarang terpenuhi gitu di Indonesia, di playground di Indonesia? Yang jarang terpenuhi apa ya? Sebenarnya sih kalau sekarang di Indonesia kan banyak yang lebih banyak indoor kan ya, indoor playground. Dan kalau yang saya lihat sih mereka udah sangat memenuhi standar safety, malah over standar. Karena kan parnoan ya, orang tua Indonesia tuh semua dilapisin busa, semua di kerangkeng, dikasihin jala. Malah jadi over standar gitu ya. Iya, jadi kayak sebenarnya enggak, malah over standar jadinya. Yang juga buruk, tapi itu dibahas ya, itu lain pembahasan. Tapi kalau yang outdoor, yang ada beberapa playground outdoor yang jatuhnya nggak keurus kalau di Indonesia tuh. Nah itu ya jatuhnya adalah tidak memenuhi standar perawatan. Ya sih, karena nggak ada ownership-nya mungkin ya, nggak ada yang memiliki gitu, sehingga maintenance-nya kurang. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mas Yolan terkait produk yang Baranti buat ini ada target usia kah? Ada. Jadi sebenarnya bisa dibilang sekarang saat ini tuh saya mentargetkan ini untuk usia 5 tahun ke atas. Walaupun sebenarnya kayak nggak ada salahnya juga. Walaupun kalau bisa dibilang ya saya nggak membatasi ini bisa dimainin umur berapa, tapi mungkin untuk mencapai kayak full potensial mainan ini saya menyarankan 5 tahun ke atas karena ini cukup besar. Terus kayak umur 5-6 tahun ke atas tuh mereka udah mulai bisa main bareng sama anak lain. Jadi lebih
Kalau di bawah itu mereka biasanya kayak cuma main sendiri, dan karena mereka badannya lebih kecil, ya mungkin kayak ya mainnya kurang tereksplor. Orang dewasa juga bisa. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan dari Mbak Ika soal apakah liku nanti terbatas pada satu desain saja atau akan ada berbagai macam bentuk. Nah, apakah nantinya ada desain yang khusus membuat anak lebih bergerak aktif dibandingkan dengan wahana atau mainan yang sudah eksis sekarang? Kalau untuk tesis ini ya, keterbatasan waktu. Jadi saya rencananya bakal emang cuma mengeksplor satu bentuk ini. Dan lagi bentuk ini kan bisa dibentuk lagi. Jadi banyak. Jadi sekalian juga kayak saya pengen tahu apa satu bentuk ini tuh seberapa versatile-nya kah buat anak-anak. Itu saat ini. Apakah itu menjawab semuanya? Ya, menjawab sih kalau menurut saya. Tapi kalau menurut penanya masih ada yang kurang, bisa banget nih untuk ditanyakan lagi nanti ke Mbak Ranti, baik via email atau via chat personal ke Mbak Ranti. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terkait tesis ini ataupun produk dari Liku itu sendiri. Nah, berhubung kita sudah overtime juga, maka saya akan mengakhiri sesi presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada ketiga presenter, ada Mbak Atika, Mas Faris, dan Kak Ranti. Nah, semua presentasinya sangat menarik-menarik. Kita bahas dari bagaimana Instagram Reels itu bisa digunakan untuk bagaimana kita meningkatkan engagement Reels dari postingan-postingan dari non-profit organization untuk bidang environment. Kemudian kita juga membahas autonomous vehicle, terutama di bidang koordinasi. Dan terakhir ada bagaimana build in motion, bagaimana membuat produk yang align dengan motion anak-anak gitu. Nah, jadi semua presentasi yang sangat menarik, dan nantinya Popular Science Conference ini akan kita publikasikan di YouTube PP Swedia, dan apabila ada teman-teman yang ingin melihat kembali, silakan melihat melalui YouTube PP Swedia. Nah, akhir kata saya mewakili panitia dari mewakili tim PP Swedia mengucapkan terima kasih atas partisipasi ketiga presenter dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.